Pernahkah kamu merasa seperti orang gila di tempat kerja? Ide-idemu dianggap aneh. Caramu bekerja dianggap tidak biasa. Dan setiap hari, kamu harus menghadapi tatapan sinis atau bisikan di belakang punggung. Mereka bilang kamu terlalu berambisi, terlalu aneh, atau bahkan tidak realistis. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar salah? Apakah aku memang tidak cocok di sini? Tapi di dalam hatimu, ada suara kecil yang terus berkata, teruslah berjalan, percayalah pada prosesnya. Tunggu dulu, bagaimana jika kegilaan yang mereka lihat itu bukanlah kegilaan sama sekali? Bagaimana jika setiap langkah aneh yang kamu ambil, setiap keputusan tak terduga yang kamu buat, sebenarnya adalah bagian dari sebuah strategi besar, sebuah rencana jenius yang dirancang oleh seseorang yang melihat gambaran yang lebih besar, seseorang yang mempercayaimu sepenuhnya. Bosmu, bayangkan skenario ini. Proyek besar sedang berjalan. Semua orang mengikuti prosedur standar, melakukan hal yang sama seperti yang selalu mereka lakukan. Tapi kamu berbeda. Kamu datang dengan proposal yang membuat semua orang mengernyitkan dahi. Kamu menyarankan pendekatan yang belum pernah dicoba, mengambil risiko yang menurut mereka tidak perlu. Rekan-rekanmu menertawakanmu. Mereka bilang ini tidak akan berhasil. Atau dia benar-benar sudah gila. Mereka mengucilkanmu, tidak mau terlibat dalam rencanamu yang mereka anggap pasti gagal. Kamu merasa sendirian. Tekanannya luar biasa. Setiap hari adalah perjuangan melawan keraguan, baik dari orang lain maupun dari dalam dirimu sendiri. Tapi kemudian kamu ingat percakapan dengan bosmu. Dia menatap matamu dan berkata, "Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku percaya padamu. Orang lain tidak akan mengerti. Setidaknya tidak untuk saat ini. Tugasmu adalah mengeksekusinya. Jangan pedulikan omongan mereka. Fokus pada tujuan." Kata-kata itu menjadi peganganmu. Bosmu, sang visioner, telah melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Dia tahu bahwa untuk mencapai hasil yang luar biasa, diperlukan cara-cara yang tidak biasa. Dia tidak bisa mengumumkannya secara terbuka, karena akan menimbulkan kepanikan atau perlawanan. Jadi, dia memilihmu. Dia melihat potensi di dalam dirimu, keberanian untuk menjadi berbeda, dan ketangguhan untuk menahan tekanan. Kegilaanmu adalah alatnya. Kamu adalah agen rahasianya yang beroperasi di depan mata semua orang. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Kamu terus bekerja dalam kesunyian, mengeksekusi setiap detail dari rencana gila itu. Kamu mengumpulkan data yang aneh, membangun hubungan dengan pihak-pihak yang tidak terduga, dan menghabiskan sumber daya untuk hal-hal yang tampaknya tidak relevan. Setiap kali ada yang bertanya, kamu hanya tersenyum dan berkata, "Percayalah padaku." Tentu saja, tidak ada yang percaya. Mereka semakin yakin bahwa kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Dan mungkin juga kuburan perusahaan. Lalu, tibalah saatnya. Momen penentuan. Sebuah krisis tak terduga melanda industri. Pasar tiba-tiba berbalik arah. Pesaing utama meluncurkan produk yang mengancam eksistensi perusahaanmu. Semua orang panik. Rencana konvensional yang mereka banggakan tiba-tiba menjadi usang dan tidak berguna. Mereka berlarian seperti ayam tanpa kepala, tidak tahu harus berbuat apa. Ruang rapat dipenuhi dengan wajah-wajah cemas dan putus asa. Di tengah kekacauan itu, kamu tetap tenang. Bosmu memberimu anggukan kecil. Inilah saatnya. Kamu maju ke depan, membuka presentasimu. Di layar, kamu tidak menunjukkan grafik penjualan yang menurun atau analisis pasar yang suram. Sebaliknya, kamu menunjukkan hasil dari pekerjaan gilamu selama ini. Data aneh yang kamu kumpulkan ternyata adalah prediksi akurat tentang pergeseran pasar ini. Hubungan yang kamu bangun dengan pihak tak terduga ternyata adalah kunci untuk aliansi strategis yang krusial. Sumber daya yang kamu habiskan untuk hal-hal tidak relevan ternyata telah menghasilkan prototipe produk baru yang siap diluncurkan. Produk yang secara sempurna menjawab kebutuhan pasar yang baru terbentuk. Hening.
kamu bisa mendengar suara jarum jatuh di ruangan itu. Rahang-rahang ternganga. Mata yang tadinya menatapmu dengan sinis, kini menatapmu dengan takjub dan tidak percaya. Mereka mulai menyambungkan titik-titik. Setiap tindakan gila yang kamu lakukan, setiap keputusan aneh yang kamu ambil, semuanya tiba-tiba menjadi masuk akal. Itu bukanlah tindakan acak dari orang yang kehilangan akal. Itu adalah langkah-langkah cermat dari sebuah strategi catur yang brilian. Salah satu rekan yang paling vokal mengkritikmu menatapmu, lalu menatap bosmu. Wajahnya pucat. Dia akhirnya sadar. Oh, sial. Bisiknya pelan. Cukup keras untuk didengar oleh orang di sebelahnya. Selama ini, itu semua adalah rencananya. Kesadaran itu menyebar ke seluruh ruangan seperti api. Mereka tidak sedang melihat orang gila. Mereka sedang melihat eksekutor dari sebuah rencana jenius. Kegilaanmu sebenarnya adalah kejeniusan bosmu yang disamarkan. Momen itu sangat memuaskan. Bukan karena kamu bisa berkata, sudah kubilang, tapi karena kerja keras dan imanmu akhirnya terbayar. Kamu telah membuktikan bahwa menjadi berbeda bukanlah sebuah kelemahan. Terkadang, jalan yang paling tidak biasa adalah jalan yang menuju kemenangan terbesar. Kamu bukan hanya seorang karyawan, kamu adalah senjata rahasia. Pesan dari cerita ini sangat kuat. Jika kamu merasa sedang berada di jalan yang sepi, jika kamu merasa idemu terlalu maju untuk dipahami orang lain, jangan berkecil hati. Selama kamu memiliki keyakinan pada visimu, dan idealnya, dukungan dari seorang pemimpin yang juga melihatnya, teruslah maju. Biarkan mereka menyebutmu gila. Biarkan mereka berbisik di belakangmu. Ingat, para visioner dan inovator sepanjang sejarah seringkali dianggap gila pada awalnya. Orang-orang menertawakan Wright bersaudara. Mereka mengira Einstein adalah seorang pemimpi yang aneh. Tapi pada akhirnya, sejarahlah yang membuktikan siapa yang benar. Kegilaan sejati bukanlah berani berpikir beda. Kegilaan sejati adalah terus melakukan hal yang sama, berulang-ulang, sambil mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi, jika kamu sedang menjalankan sebuah misi yang hanya kamu dan mungkin bosmu yang mengerti, anggaplah itu sebagai sebuah lencana kehormatan. Kamu berada di garis depan perubahan. Kamu adalah agen inovasi. Suatu hari nanti akan ada momen, oh sial itu, momen ketika semua orang akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai kegilaan sebenarnya adalah langkah menuju masa depan. Dan pada saat itu, semua pengorbanan, semua keraguan, dan semua malam tanpa tidur akan terasa sangat berharga. Kamu tidak hanya akan mendapatkan rasa hormat mereka, tetapi kamu juga akan mengubah permainan selamanya. Jadi, rangkulah kegilaan dalam dirimu. Percayalah pada prosesnya. Bahkan, ketika tidak ada orang lain yang percaya. Dan bersiaplah untuk momen ketika dunia akhirnya mengejar ketertinggalan dan menyadari bahwa kamu tidak gila. Kamu hanya selangkah lebih maju dari mereka. Saat kamu merasa seperti orang gila di antara orang-orang waras. Yang terjadi sebenarnya, kamu bekerja keras, kamu punya visi, kamu melakukan hal-hal yang tidak dimengerti orang lain. Mereka menatapmu, berbisik di belakangmu, dan mungkin bahkan menertawakanmu. Mereka pikir kamu aneh, obsesif, atau bahkan sedikit gila. Mereka bilang, kenapa kamu begitu ngotot? Santai saja. Atau apa yang kamu coba buktikan? Mereka tidak melihat apa yang kamu lihat. Mereka tidak mengerti api yang membara di dalam dirimu. Tapi biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Kegilaanmu itu, obsesimu itu, kerja kerasmu yang tak kenal lelah, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah sebuah desain. Itu adalah rencana. Dan yang lebih penting lagi, itu adalah rencana dari bos di atas sana. Tuan, dia menanamkan visi itu di dalam hatimu. Dia memberikanmu kekuatan untuk terus maju saat orang lain berhenti. Dia tahu persis apa yang dia lakukan saat dia menciptakanmu dengan hasrat dan ketekunan yang unik ini. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keringat yang menetes, setiap malam yang kamu habiskan untuk bekerja saat yang lain tidur,
Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana besar. Orang-orang di sekitarmu mungkin hanya melihat permukaan. Mereka melihat kegilaanmu dan tidak bisa memahaminya. Mereka tidak bisa melihat gambaran besarnya. Tapi sebentar lagi, mereka akan melihatnya. Akan datang satu hari di mana semua titik akan terhubung. Hari di mana semua pengorbananmu akan terbayar lunas. Hari itu akan datang. Hari di mana mereka akan berhenti berbisik dan mulai bertepuk tangan. Mereka akan berhenti menertawakan dan mulai bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Mereka yang dulu menyebutmu gila akan datang untuk meminta nasihatmu. Mereka yang dulu meremehkan mimpimu akan ingin menjadi bagian dari kesuksesanmu. Dan pada saat itu, kamu akan tersenyum. Bukan senyum sombong, tapi senyum penuh pemahaman. Karena kamu tahu, sepanjang waktu ini, kamu tidak pernah benar-benar gila. Kamu hanya mengikuti peta yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Kamu hanya menjalankan misi yang telah Dia berikan khusus untukmu. Mereka baru saja menyadari bahwa apa yang mereka sebut kegilaanmu sebenarnya adalah manifestasi dari rencana ilahi. Pikirkan tentang Nuh. Orang-orang pasti menganggapnya gila. Membangun sebuah bahtera raksasa di tengah daratan kering, berbicara tentang hujan yang belum pernah mereka lihat. Mereka menertawakannya, mencemoohnya setiap hari. Tapi Nuh terus bekerja. Dia tetap fokus pada instruksi yang dia terima. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain karena dia tahu dia sedang menjalankan perintah dari bosnya. Dan ketika tetes hujan pertama mulai turun, tawa mereka berubah menjadi ketakutan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa kegilaan Nuh sebenarnya adalah persiapan untuk keselamatan. Kegilaanmu juga sama. Itu adalah persiapanmu. Setiap kali kamu merasa lelah, setiap kali kamu mulai meragukan dirimu sendiri karena kata-kata orang lain, ingatlah ini. Kamu tidak sedang berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing langkahmu. Kegilaanmu adalah iman dalam tindakan. Obsesimu adalah bukti dari panggilan yang lebih tinggi. Jadi, jangan biarkan suara-suara keraguan di sekitarmu memadamkan apimu. Biarkan mereka menjadi bahan bakar. Biarkan ketidakpercayaan mereka mendorongmu untuk bekerja lebih keras lagi. Buktikan bukan kepada mereka, tapi kepada dirimu sendiri bahwa kamu berada di jalan yang benar. Teruslah membangun bahteramu. Teruslah mengikuti visimu. Suatu hari, dan hari itu akan segera datang, langit akan terbuka. Bukan dengan hujan, tapi dengan berkat. Kesuksesanmu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Hasil kerjamu akan berbicara lebih keras daripada semua bisikan dan cemoohan yang pernah kamu dengar. Mereka akan melihat pencapaianmu dan akhirnya mengerti. Mereka akan melihat hasil akhir dari semua kegilaan itu dan tercengang. Mereka akan berkata, "Oh sial, jadi ini tujuannya selama ini." Mereka akan menyadari bahwa kamu tidak pernah gila. Kamu hanya selangkah lebih maju, melihat masa depan yang belum bisa mereka bayangkan. Karena kamu sedang menjalankan rencana bosmu. Lihatlah para inovator besar dalam sejarah. Steve Jobs, Elon Musk, Wright bersaudara. Mereka semua dianggap gila pada satu titik. Mereka punya ide yang dianggap mustahil. Mereka bekerja dengan cara yang tidak biasa. Dunia menolak mereka, tapi mereka terus maju. Mengapa? Karena mereka memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada visi mereka. Keyakinan itu datang dari sumber yang lebih dalam. Seolah-olah mereka menerima cetak biru dari alam semesta itu sendiri. Mereka adalah para visioner yang bersedia terlihat seperti orang bodoh di masa sekarang untuk menciptakan masa depan yang luar biasa. Kegilaan mereka adalah awal dari sebuah revolusi. Jadi, jika kamu merasa berbeda, jika kamu merasa tidak cocok dengan keramaian, jika hasratmu membuat orang lain tidak nyaman, anggap itu sebagai sebuah tanda bahwa kamu terpilih untuk sesuatu yang istimewa. Tanda bahwa kamu sedang membawa sebuah misi yang unik. Jangan mencoba untuk menjadi normal. Normalitas itu membosankan. Normalitas tidak akan mengubah dunia. Kegilaanmu, itulah kekuatan supermu. Itu yang membedakanmu dari yang lain. Itu adalah tanda tangan dari Sang Pencipta dalam dirimu. Dia tidak membuat
kesalahan. Dia tahu persis apa yang dia lakukan ketika dia menaruh mimpi besar itu di dalam hatimu dan memberimu dorongan gila untuk mengejarnya. Bayangkan momen itu, momen ketika semua kerja kerasmu membuahkan hasil. Kamu berdiri di puncak gunung yang telah kamu daki dengan susah payah. Kamu melihat ke bawah, ke jalan yang telah kamu lalui. Kamu melihat semua rintangan, semua keraguan, semua orang yang mengatakan kamu tidak akan berhasil. Dan di sekitarmu, ada orang-orang yang sama, sekarang menatapmu dengan kagum. Keheningan mereka adalah pengakuan terkeras. Mereka akhirnya melihat apa yang kamu lihat selama ini. Mereka akhirnya mengerti bahwa di balik setiap tindakan gila yang kamu lakukan, ada sebuah metode sebuah Tuhan, sebuah rencana besar. Kadang-kadang, apa yang orang lain lihat sebagai kegilaan, sebenarnya adalah sebuah strategi yang jenius. Kamu pernah merasa seperti itu? Kamu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal bagi orang lain. Mereka menatapmu dengan aneh, berbisik di belakangmu, bahkan mungkin menertawakanmu. Mereka pikir kamu sudah kehilangan akal. Tapi ada satu rahasia yang tidak mereka ketahui. Semua ini bukan idemu. Semua ini adalah bagian dari sebuah rencana besar. Sebuah skenario yang dirancang oleh orang yang jauh lebih cerdas, atasanmu, mentormu, atau bahkan versi dirimu di masa depan yang sedang membimbingmu. Mari kita sebut saja ini metode kegilaan terencana. Kamu diminta untuk mengambil jalan yang berbeda. Saat semua orang berlari ke kanan, kamu disuruh berlari ke kiri. Saat semua orang berinvestasi di aset yang sedang naik daun, kamu diminta untuk membeli sesuatu yang dianggap sampah. Saat semua orang membangun jembatan, kamu diminta menggali terowongan. Tentu saja, ini terlihat aneh. Kamu merasa konyol, dan orang-orang di sekitarmu semakin yakin bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi, kamu percaya. Kamu memiliki keyakinan pada sang perencana, pada sang dalang di balik semua ini. Setiap hari adalah ujian iman. Kamu bangun dan bertani-tania. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Kamu melihat teman-temanmu mendapatkan kesuksesan instan dengan cara konvensional. Sementara kamu masih berkutat dengan metode yang aneh ini. Tekanan sosial itu nyata. Suara-suara keraguan mulai merayap masuk. Mungkin mereka benar, pikirmu. Mungkin aku hanya membodohi diriku sendiri. Tapi kemudian kamu mengingat kembali percakapan dengan bosmu. Kamu ingat tatapan matanya yang penuh keyakinan. Penjelasannya tentang gambaran besar yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan kamu memutuskan untuk terus berjalan. Kamu menjadi terbiasa dengan tatapan aneh. Kamu bahkan mulai menikmatinya sedikit. Kamu tahu, kamu sedang memainkan permainan yang berbeda. Sementara orang lain bermain catur, kamu sedang bermain catur 3 dimensi. Setiap langkah gila yang kamu ambil sebenarnya adalah penempatan pion yang strategis di papan permainan yang tidak terlihat oleh mereka. Kamu sengaja membuat dirimu terlihat lemah, tidak terduga, atau bahkan tidak kompeten. Ini adalah kamuflase. Di balik topeng kegilaan itu, kamu sedang membangun fondasi yang kokoh, mengumpulkan sumber daya yang unik, dan menciptakan keunggulan yang tidak akan bisa ditiru oleh siapapun. Lalu, hari itu tiba. Hari perhitungan, sebuah peristiwa terjadi di pasar. Sebuah perubahan besar yang tidak terduga oleh siapapun. Krisis yang melumpuhkan semua orang yang mengikuti jalan konvensional. Semua jembatan yang mereka bangun runtuh. Semua aset yang mereka banggakan nilainya anjlok. Kepanikan melanda. Dan di tengah kekacauan itu, kamu berdiri tegak. Terowongan yang kamu gali dengan susah payah ternyata adalah satu-satunya jalan yang aman. Sampah yang kamu kumpulkan ternyata adalah aset paling berharga di saat krisis. Langkah-langkah aneh yang kamu ambil tiba-tiba menjadi sangat masuk akal. Saat itulah mereka semua menoleh kepadamu. Tatapan mereka berubah dari cemoohan menjadi kebingungan, lalu menjadi kekaguman. Mereka akhirnya sadar, kegilaanmu selama ini bukanlah kegilaan. Itu adalah sebuah kejeniusan yang disamarkan. Mereka baru menyadari bahwa kamu tidak sedang tersesat. Kamu hanya mengikuti peta yang tidak mereka miliki. Mereka baru mengerti bahwa setiap tindakanmu yang tampaknya acak
sebenarnya adalah bagian dari sebuah orkestrasi yang brilian, dan yang lebih mengejutkan bagi mereka adalah kesadaran bahwa ini semua bukan berasal darimu. Mereka melihat ke belakangmu dan menyadari ada dalang yang lebih besar. Rencana ini terlalu rumit, terlalu presisi untuk sekadar keberuntungan. Itu adalah rencana bosmu. Momen itu sangat memuaskan, bukan karena kamu bisa berkata, "Sudah kubilang," tapi karena kamu melihat pemahaman di mata mereka. Mereka akhirnya melihat apa yang kamu lihat selama ini. Mereka mengerti pengorbananmu, kesabaranmu, dan imanmu pada proses. Mereka yang dulu meremehkanmu, kini datang untuk meminta nasihat. Mereka yang dulu menertawakanmu, kini ingin belajar darimu. Kamu telah menjadi bukti hidup bahwa jalan yang paling tidak biasa terkadang adalah jalan yang paling benar. Kamu bukan lagi orang gila di mata mereka. Kamu adalah seorang visioner, seorang eksekutor dari sebuah strategi tingkat tinggi. Kisah ini bukan hanya tentang bisnis atau karier. Ini tentang kehidupan. Terkadang, kita harus berani mengambil jalan yang berbeda. Jalan yang tidak dipahami orang lain. Mungkin panggilan hatimu menyuruhmu untuk meninggalkan pekerjaan yang stabil demi mengejar hasrat senimu. Mungkin intuisimu membimbingmu untuk pindah ke kota baru tanpa mengenal siapapun. Orang-orang akan menyebutmu gila, tapi mungkin saja itu adalah rencana bosmu. Rencana dari alam semesta. Rencana dari Tuhan. Atau rencana dari versi terbaik dirimu yang menuntunmu menuju takdir yang luar biasa. Jadi, jika saat ini kamu merasa sedang menjalani kegilaan terencana, jika kamu merasa sendirian dalam perjalananmu, pertahanlah. Percayalah pada visinya. Percayalah pada prosesnya. Teruslah menggali terowonganmu saat orang lain sibuk membangun jembatan yang rapuh. Karena suatu saat nanti, ketika badai datang, semua orang akan berterima kasih karena kamu cukup gila untuk melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Kegilaanmu hari ini adalah legasimu di masa depan. Mereka mungkin baru menyadarinya nanti, tapi yang terpenting adalah kamu sudah mengetahuinya sejak awal. Ini adalah perjalanan iman, disiplin, dan keberanian untuk menjadi berbeda. Dan ketika semuanya terungkap, kepuasan yang kamu rasakan tidak akan ternilai harganya. Kamu tidak hanya membuktikan mereka salah, kamu membuktikan bahwa rencanamu, atau lebih tepatnya rencana bosmu, adalah benar. Dan itu mengubah segalanya. Kamu bukan lagi pion. Kamu adalah pemain kunci dalam sebuah permainan besar. Jadi, rangkul kegilaanmu. Itu mungkin adalah aset terbesarmu.